Jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama majelis gereja kita, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita sekalian. Shalom. Shalom. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Endo nomor 574 ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut yang diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita no batasi
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yang tertulis dalam Yesaya 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Kita membaca secara responsoria. Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Kita sama-sama membaca ayat 13. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan, namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hurian itu hata taparrohahon majolo odolan ni tikting di huriata ima nanaing pamasaon dohot naung masa di huriata. Satu-satu dan satu-dua boleh kita perhatikan. 1-3. Pada hari ini Minggu 6 Februari 2022 setelah khotbah setiap ibadah dilaksanakan pengumpulan persembahan kedua. Tempat pertama untuk ucapan syukur awal bulan melalui amplop dan tempat kedua adalah persembahan ke HKBP Pusat. Marilah kita menyerahkan dengan sukacita setelah khotbah. Tuhan memberkati. 1-4. Hari Selasa 8 Februari 2022 mulai pukul 19 akan dilaksanakan pembukaan pertanyaan week dan pertanyaan kategorial di gereja. Diharapkan kehadiran jemaat untuk mengikutinya. 1-5. Sakramen Baptisan Kudus. Hari Minggu 13 Februari 2022 akan dilaksanakan Baptisan Kudus secara khusus pukul 13.30 WIB yang hanya diikuti oleh anak dan orang tuanya. Katekisasi Baptisan Kudus dilaksanakan hari Kamis 10 Februari 2022 pukul 17 WIB di Gereja HKBP Resort Bandung Timur dengan membawa surat pengantar dari Sintua WIK. 1-6 hasil rapat jemaat 2022. Puji Tuhan kita ucapkan atas terlaksananya dengan baik kegiatan rapat jemaat 2022 yang menetapkan program dan anggaran HKBP Resort Bandung Timur 2022. Adapun beberapa hal untuk diwartakan sebagai berikut. A. Mulai Minggu 20 Februari 2022, kebaktian Minggu pukul 9 WIB dipercepat menjadi pukul 8.30. B. Mulai Minggu 20 Februari 2022, kebaktian pukul 11 menggunakan bahasa Batak. C. Mulai Minggu 20 Februari 2022 akan dimulai pelayanan KUR di semua kebaktian dengan ketetapan protokoler kesehatan, menggunakan masker dan duduk di tempat saat berkur. D. Ditetapkan perihal dana sosial Huria bahwa bila 2 tahun berturut-turut iuran wajib atau DSH tidak diserahkan, maka kewajiban anggaran Huria tidak direalisasikan, akan tetapi pelayanan gereja tetap dilaksanakan. 1-7
pembelajaran pendidikan agama Kristen boleh kita cermati. 2. Jemaat baru. Mulai minggu ini gereja menerima jemaat baru 2 keluarga. 1. Keluarga Bapak Fernandes Simangunsong, Ibu Imelda Boru Hutasoit bersama 3 orang anaknya datang dari HKBP Resort Bethesda Bale Endah bertempat di Week 8. 2. Keluarga Bapak Boiman Simbolon Ibu Firda NC Boru Simamora. Mereka jemaat yang telah menerima pemberkatan nikah bertempat tinggal di Week 12. 3. Anak lahir. Pada hari Rabu 2 Februari 2022 telah lahir seorang laki-laki bagi keluarga Bapak MR Hutagalung, Ibu Boru Sitohang dari Week 8. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 4. Warta pemberkatan nikah. Warta kedua. Akan menerima pemberkatan nikah saudara Reinhard Heri Aprianto Pasaribu, putra Bapak dari Peter Pasaribu, Ibu Marince R. Boru Pardede almarhum, jemaat HKBP Jati Waringin Resort Jati Waringin Distrik 8 DKI Jakarta. Dengan saudari Lena Eka Boru Nababan, putri Bapak Togap Nababan, Ibu T. Boru Sihombing, jemaat HKBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 29 Januari 2022 di HKBP Resort Bandung Timur, Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 12 Februari 2022 bertempat di HKBP Resort Bandung Timur. 5. Jemaat yang meninggal. Hari Rabu 2 Februari 2022 telah meninggal dunia Ibu Roime Boru Panjaitan, tutup umur 88 tahun dari Week 5. Jenazah telah dikebumikan hari Jumat 4 Februari 2022 di Pemakaman Pahlawan Bandung. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan dan ketabahan. Di poin 5 yang berulang tahun jemaat kita di dalam minggu ini 90 orang. Jemaat dan majelis mengucapkan panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Di poin 7, poin 8, keuangan gereja kita boleh kita perhatikan. Apabila ada yang kurang jelas, boleh kita menghubungi Sintua Wek masing-masing atau langsung ke kantor gereja. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Hidup Tuhan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam Injil Markus, pasalnya yang pertama dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 20. Markus 1 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Saya membacakannya bagi kita semua. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu Madihitas Saluhna. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus yang hadir pada saat ini di dalam gereja ini maupun yang mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Jika minggu lalu firman Tuhan berbicara kepada kita mengenai pemanggilan terhadap Yesaya, maka hari ini firman Tuhan bagi kita adalah berbicara tentang pemanggilan terhadap murid-murid Yesus, khususnya 4 muridnya yang pertama. Firman Tuhan mengatakan, "Mari, ikutlah aku." Kalimat singkat, kalimat sederhana, ajakan dari Yesus ini telah mengubah hidup 4 orang, bahkan nanti selanjutnya di ayat-ayat berikutnya mengubah 12 orang Galilea, yaitu murid-murid Yesus itu sendiri, dan di kemudian hari mengubah jutaan orang lainnya di seluruh penjuru dunia ini, bahkan kita yang hadir pada saat ini. Ayat 17 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jika di bahasa aslinya kata ikutlah ini diterjemahkan ke dalam 2 arti. Arti yang pertama dikatakan di sana come after me, yang artinya adalah marilah di belakangku, berjalanlah di belakangku. Dan dalam artian yang kedua dikatakan follow me, ikutlah aku, ikutilah aku. Jadi ajakan Tuhan Yesus yang mengatakan mari ikutlah aku memiliki arti mari berjalan di belakangku. Yesus memanggil murid-muridnya untuk berjalan di belakangnya, mengikuti dia. Bapak Ibu, sesungguhnya di dalam konteks Yahudi, seorang rabi, seorang guru tidak pernah mencari murid. Sebab sebaliknya, seorang rabi hanya menunggu orang-orang datang mendaftar sebagai muridnya. Dengan kata lain, muridlah yang mencari gurunya. Tetapi kita lihat di sini Yesus berbeda. Dia yang datang. Kalau kita baca tadi di ayat 16 di sana dikatakan, ia melihat Simon
dan Andreas. Yesus yang pertama-tama melihat mereka. Maka Yesus adalah guru, Yesus adalah rabi yang datang, yang menemukan dan yang memilih langsung murid-muridnya. Inilah sukacita kita. On malas nirohata amang inang, ala debata taisa diri do, naro madapoton hita. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang dengan keterbatasannya, kita manusia yang berdosa, justru Tuhan datang menghampiri kita. Bahkan Dia memberi keselamatan kepada kita. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi jika hari ini kita yang berkumpul di sini maupun yang mengikuti ibadah ini dari rumah kita masing-masing menjadi seorang pengikut Yesus, menjadi seorang Kristen, sesungguhnya itu bukanlah sesuatu yang kebetulan. Ya. Jadi dada alani sian opung niopungta sian natoras tahita gabe sahala naporsea, gabe sahala Kristen, tetapi sesungguhnya masing-masing kita telah ditetapkan dan telah dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang telah dipilih, yang telah dihususkan, maka baiklah kita merespon panggilan dan pemilihan itu. Bapak Ibu, jika mengikuti seseorang, tadi dikatakan berjalan di belakang seseorang, pasti akan membawa dampak dan akibat. Ya. Hidup seseorang akan berubah dan berjalan seperti apa yang dia ikuti, seperti apa yang dia lihat. Ibarat seorang anak yang masih kecil, ketika dia melihat bagaimana kebiasaan orang tuanya, secara otomatis dia akan meniru, mengikuti orang tuanya. Hidup bain molo di keluarga tarupani amang inang ikom manak do hita, apalagi molo adong dope akang dak danak namet metate alamurado nasida maniru, ya, meneladani orang-orang yang dilihatnya, bahkan orang tuanya. Pakatayon aka pangalaho pabahenan pitur murado rupani ditangkap nasida, ditiru nasida. Jadi ketika hidup seseorang mengikuti, ada yang diikuti, ada yang menjadi patron, maka kehidupannya pun akan berubah dan berjalan tergantung kepada siapa yang dia ikuti. Maka ketika kita dipanggil oleh Yesus, menjawab panggilan Yesus, dan dikatakan tadi bahwa mengikut Yesus artinya berjalan di belakang Yesus, mengikuti Yesus, seharusnya itu juga mengubah pola dan gaya pandangan hidup kita. Ya. Jadi dengan berjalan di belakang Yesus, mau tidak mau kita pun belajar untuk mengubah apa yang harus kita utamakan di dalam kehidupan ini, memahami apa yang diutamakan Tuhan Yesus, mengubah arah kehidupan kita, belajar memegang arah hidup Yesus. Maka dengan mengikuti Yesus harus ada perubahan dalam hidup kita. Alana janggal doa manginang molo tadok rupani hita si ihuton Kristus alai apala otik dang adong tatiru, dan adong tak teladani cara dan gaya daripada hidup Yesus. Ya, jadi unang masongon na didok ni quote-quote na humori ya teh. Percaya kepada Yesus, percaya kepada Roh Kudus, tetapi kelakuan setabi roh halus nih nate. Jadi manat do hita molo tadok jalat tahaporsia hita si ihuton Kristus, berjalan di belakang Yesus, berarti secara otomatis hidup kita harus diarahkan kepada pola dan gaya hidup Yesus, harus mencerminkan kehidupan Tuhan Yesus. Yang berikutnya kita melihat ketika Yesus memanggil dan mengajak murid-murid itu tadi,
Bagaimana reaksi mereka Bapak Ibu? Dia katakan di dalam ayat 18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ya, jadi kalau kita baca ini dikatakan tadi segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Mungkin secara pikiran duniawi kita akan berpikir, loh mengapa kok bisa-bisanya langsung secepat itu? Kalau dari bahasa aslinya kata segera ini dipakai juga ketika Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit kusta, yang dalam artian seketika itu juga. Jadi lapatanna di sini togihon Yesus Pitor mangoloi do nasida ditarikon nasida jalan nasidai di ihuton nasida Yesus molo marhite pikiran hajol maun. Mungkin kita akan bertanya, bukankah murid-murid seharusnya bertanya terlebih dahulu, siapa ini? Siapa yang mengajak ini? Lalu apa tujuannya mengajak saya? Apa keuntungannya bagi saya kalau saya mengikut? Doa untunganna, apa yang kamu janjikan? Apa yang akan saya dapatkan kalau saya menjadi pengikutmu? Tarsongon molo adong aka pemilihan ate amang inang. Adong do dison visi dan misi di papatar madisi, di patorang madisi. Ya kita akan memilih apakah itu menguntungkan bagi kita. Apakah sesuatu yang dijanjikan itu ada gunanya bagi kita, ada dampaknya bagi kita. Kita melihat bahwa murid-murid di sini tidak ada mempertanyakan hal tersebut, namun firman Tuhan katakan mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Ya, kalau di Markus dia lebih singkat, tapi kalau kita baca di ayat paralelnya nanti di Lukas, kita bisa membacanya lebih dalam bahwa sebenarnya Yesus telah menemui Simon Petrus dan Andreas. Ketika itu mereka sudah semalaman menjala ikan tetapi tidak ada mendapatkan hasil apapun. Lalu Yesus katakan, sapaton ma jalami nina. Lalu Petrus mengatakan, Tuhan, kami sudah semalaman bekerja keras, tidak ada mendapatkan ikan satupun, tetapi karena Engkau yang mengatakan maka aku pun akan melakukannya. Lalu dia melemparkan jalannya. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Jalannya penuh bahkan sampai hampir robek, firman Tuhan yang katakan. Jadi Simon Petrus secara langsung sudah melihat mujizat dan keajaiban yang Tuhan Yesus kerjakan. Maka ketika Yesus memanggil dia percaya akan otoritas, kuasa, perkataan Yesus. Dijauh Yesus ibana, marilah ikut aku. Pitor hatop ditadikon ibana, jalanai, jala di ihuton ibana, Tuhan Yesus. Jalan namang ihut taida muse kloter napa duahon ate hamanginang. Ini pemanggilan kepada Yohanes dan Yakobus anak Zebedeus. Kalau tadi Simon Petrus dan Andreas digambarkan sebagai seorang nelayan yang sederhana, tetapi sebaliknya Yakobus dan Yohanes digambarkan sebagai nelayan yang sudah cukup mapan. Bagaimana kita bisa tahu? Kita baca di ayat 20 dikatakan tadi, Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Jadi namar lapatan adong aka pegawai, nah ate berarti sudah cukup mungkin berekonomiannya sudah cukup mapan. Tetapi kita lihat juga ada sesuatu yang mencengangkan di sini, bahwa Yakobus dan Yohanes pun tidak beralasan, justru mereka dengan segera meninggalkan jalannya. Bahkan bukan hanya jalannya Bapak Ibu, mereka juga meninggalkan ayahnya. Di tadi konasida si Zebedeus alai manat hita ate odo najut langsung diadopsi oleh gereja atau sekte-sekte di luar kita, yang secara otomatis ketika sudah melayani mengikut Yesus maka tidak perlu lagi
keluarga. Radong do tabege teh ditarikon keluargana dang pola rikok bei asal ma bersekutu dohot aka dongan saha porsiaon. Jadi ini juga tidak benar. Allah pajawon ni Yesus dada gabe padao kita paholako kita sian keluarga ta dangina di dokna disi. Alai taida ma disi takas bahwa Yesuslah yang menjadi prioritas dari pekerjaan, dari keluarga bahkan sekalipun Bapak Ibu. Kita melihat di sini respon yang luar biasa daripada murid-murid yang dipanggil itu. Mereka dilihat atau dipanggil dari zona nyaman mereka, mereka dipanggil dari kesibukan-kesibukan mereka. Jadi mulut taida di son adong dua perbedaan amang inang. Ya ada dua perbedaan. Kalau tadi Simon, Petrus dan Andreas Yesus panggil ketika mereka akan memulai pekerjaannya, tetapi kita lihat Yohanes dan Yakobus justru Tuhan panggil ketika mereka sudah bersiap-siap mau pulang ya, sudah selesai, mereka sedang merapikan jalannya. Nomor 8 di son ternyata panggilan Yesus itu, panggilan Tuhan itu tidak terbatas kapanpun, dimanapun dan bagi siapapun ya. Jadi boidoi tiki dihaposoon alai boido tiki ngapensiun baru pedisi tarjo manang tergerak rohana ya, laho mangalusi mungkin melakukan hal-hal yang baik, mungkin berdiakonia kepada orang lain, bisa saja ketika sudah tua Bapak Ibu. Tetapi kita mau melihat di sini yang sangat esensial bahwa ketika Yesus memanggil murid-murid itu mereka sedang dalam kesibukan mereka masing-masing, di dalam zona nyaman mereka masing-masing. Tentu kalau kita melakukan sesuatu kebiasaan kita ada di dalam kenyamanan ketika kita bisa melakukan itu setiap waktu, setiap hari. Tetapi kita lihat di sini reaksi mereka yang luar biasa, langsung menjawab Yesus. Jadi dang holan hata ate amang inang. Jadi mangihuton Yesus dang holan hak naninai. Kita lihat di sini ada harga yang harus dibayar, ada sesuatu yang harus dikorbankan, ada beban yang harus dipikul untuk mengikut Yesus. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pertanyaannya, bukankah seringkali zona nyaman, kebiasaan kita yang sudah kita lakukan setiap waktu, setiap hari, terkadang membuat kita berpikir dan mempertimbangkan untuk datang dan menjawab panggilan Yesus? Jod doa manginang aka ulaut tai, bahkan aka pasu-pasu, aka basa-basa nanilehon di Tuhani, justru gabe mangabati hita roh tu Yesus. Gabei sidalian dihita laho manulak pajowon ni Yesus. Ya, mungkin secara tidak sadar kita mengatakan ketika masih muda, kita katakan saya masih muda, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya tunjukkan sebagai pengikut Yesus? Lalu umur kita bertambah, kita semakin tua, kita punya alasan lagi. Ngalam matua be, habe na boy bahenon, dia be na boy si ulahonon. Ketika belum ada apa-apa di dalam kehidupan kita, kita beralasan juga. Pai mamajo Tuhan, neng mangaluli adope mangaluliod dope godang dope akan narikot naikon si jalahan si luluan. Alai dung dapot, dung adong na dihita, boy dotong gabe, alasat tayi amang inang. Ate, kita menjadi abai, kita terbuai dengan kesibukan-kesibukan kita. Kita melupakan Tuhan. Seringkali panggilan-panggilan dunia ini mengalihkan perhatian kita terhadap panggilan Yesus. Taidama, ternyata Yesus justru memanggil murid-murid di tengah-tengah kesibukan mereka. Jangan-jangan kita pun sering mengabaikan panggilan ini di tengah-tengah kesibukan kita. Bahkan ternyata
Yesus sering memanggil kita di tengah-tengah kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, keterbatasan kita. Nelayan itu adalah gambaran orang-orang biasa, tetapi kita lihat kalau Tuhan sudah memanggil orang biasa menjadi luar biasa. Ketika hati mereka mau dipakai oleh Tuhan, yang biasa menjadi luar biasa. Ala ni gambaran doa mang inang, adong dorahita na merasa diri talea. Mungkin orang lain memandang kita lemah, kita tidak mampu, tetapi ingatlah Tuhan memandang kita berharga. Arga dohita di jolo ni tuhatai. Ati tung boha, adong sian tonga-tonga natarela rohata la paleahon akadongata mang inang. Ingo mak di jolo ni debata argado nasida. Ya, jadi semua kita dengan segala keterbatasan kita, dengan segala ketidakmampuan kita, justru di sanalah Tuhan memanggil kita untuk dipakai secara luar biasa. Jadi jangan batasi dirimu Bapak Ibu. Jadi jangan anggap aku tidak bisa melakukan apa-apa. Dan dong nadiau, dia mana yang bahenoku gale duau. Tidak ada yang bisa kuandalkan. Tetapi kita lihat orang-orang yang dipandang atau tidak dipandang sekalipun oleh dunia ini. Kalau Tuhan panggil, maka Tuhan punya rencana dan Tuhan yang akan memperlengkapi kita masing-masing. Sasitong na molo taida di partikiano namang inang godang do cara ni debata laho majo aka sisean na lao para raton barita na uli taida ma lam rara do aka gereja ate pos-pos pelayanan semakin banyak dan semakin banyak orang yang memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Kita lihat sekolah tinggi teologi STT, STGH, STB, STD tidak pernah sepi. Banyak anak-anak Tuhan yang terpanggil dan mau memberikan hatinya untuk melayani Tuhan. Banyak juga yang memberikan dirinya untuk menjadi pelayan-pelayan di gereja. Tetapi ingatlah, tidak harus menjadi pelayan tahbisan kita bisa melayani Tuhan. Mengikut Tuhan menjadi parbarita nauli. Alai saluhu nado tahehita tarjou gabe sisean. Si ihuton Kristus sopola marnida ulaota manginang. Sopola marnida umurta manang boha keberadaata. Holan sada dona di igil nitian hita. Haradeo ni rohatta. Narade mangihuton bogas ni tuhatta. Mangoloyahana ni dokna manangihon hatana. Rade manadikon aka bako-bako narobi. Hasomalan nama rojahan tuhagiot tasadiri. Nama rojahan tu nama ngasahon hatawon dohot satabi utuh-utukta pikirata sadiri. Alani diigil dohita saluhuna parsidohot gabe akasi jala jolma. Mengajak orang-orang semakin mengenal dan mengikut Yesus. Dada pola ikon manadikon aka ulautta alai marhite aka ulautta ima dia rosok ni aka ulautta ima di umurta naong gudangima di umurta na posoi di sido tarjou hita gabe aka si ihuton Kristus na mamaritahon barita nauli marhiteaha marhite pabahenata pakatayota ahape gagabe ulaota. Ya, mau kita guru, mau kita pegawai neng partiga-tiga manang toke, ya, manang dia petahe di sima tapatari dahon kita sebagai pengikut Yesus. Alani margogo mahita amanginang laho mangihuton Yesus di bagasan nguluta laos patuduhon bahwa kita adalah pengikut Yesus. Marhite nagabe teladan tiruon hita di aka nguluta siganupari. Amin. Martang yang baik. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu yang meneguhkan dan mengingatkan kami masing-masing. Tuhan, Engkau yang menciptakan kami. Dan hidup kami sebagaimana adanya kami saat ini bukanlah sesuatu yang kebetulan. Tetapi Tuhanlah yang telah memanggil kami menjadi orang-orang yang percaya. Dan ketika Engkau sudah mempercayakan kami sebagai pengikut-Mu, Engkaulah yang akan memperlengkapi kami
Engkau yang akan menguatkan kami sebagai pengikut Yesus yang menjadi teladan, tiruan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Berkati kami Tuhan dan kuatkan kami, teguhkanlah iman kami. Mungkin kami merasa lemah, mungkin kami merasa tidak berdaya, tidak mampu melakukan apa-apa, tetapi Tuhan, Engkau yang akan memampukan kami, Engkau yang akan memakai kami secara luar biasa ketika kami mau memberikan hati kami untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu. Mungkin saat ini kami juga kembali dilanda ketakutan, kekhawatiran oleh sebab virus COVID yang semakin merebak kembali di negara kami ini, di kota kami ini. Tetapi biarlah tangan Tuhan yang selalu memegang kami, membentengi kami, menjauhkan kami dari segala mara dan bahaya, bahkan sakit penyakit. Tuhan, Engkaulah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu, mungkin saat ini sedang lemah terbaring dalam keadaan sakit, Kau jamah, Engkau pulihkan mereka. Mungkin saat ini sedang merasakan duka cita oleh sebab ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi, Tuhan hiburkan. Mungkin saat ini bergumul oleh sebab hal-hal yang mereka inginkan, yang mereka rindukan, belum Tuhan berikan. Biarlah kami boleh tetap berpengharapan kepada Tuhan saja. Kami percaya yang terbaik akan Tuhan nyatakan, Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, sepanjang minggu ke depan, biarlah kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Kau yang menyertai, melindungi kami. Kami boleh melakukan yang terbaik dari diri kami, dari hidup kami, untuk menyenangkan hati Tuhan. Termulialah Engkau Tuhan melalui ibadah kami hari ini, dan terima kasih untuk firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Suaramu, oh Yesus,
sejahtera kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna.